Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong Bani Israil, kunu ana sira kabeh iku hudan dadi wong Yahudi, aw nasara utawa dadi wong Nasara Nasrani, tahtadu mongko padha oleh pituduh sira kabeh. Ini rayuan orang-orang Yahudi. Qul jawab sira Muhammad, bal millata Ibrahim, balik agama Nabi Ibrahim, hanifan khalid condong lurus, murni lurus. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, golongane wong kang padha musyrik kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 135 dengan tema dasar-dasar agama yang dibawa para nabi atau para rasul adalah sama, dengan subtema yaitu ayat ini menerangkan orang-orang Yahudi atau ahli kitab itu mengadakan mengajak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, diajak agar mengikuti agama mereka, yaitu agama Yahudi atau agama Nasrani. Ajakan mereka itu dijawab dengan menegaskan bahwa agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Agama nenek moyang orang Yahudi, agama orang Nasrani, dan agama atau kepercayaan orang musyrik Mekah. Jadi masing-masing golongan itu mengakui bahwa mereka menganut agama nenek moyang. Sebab turunnya ayat ini diterangkan, Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan sikap pemuka Yahudi di Madinah, tokoh-tokoh Yahudi. Misalnya contohnya yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf, Malik bin Sa'ib, Abi Yasir bin Akhtab. Dan juga sikap pemuda Nasrani, yaitu penduduk Najran. Sesungguhnya mereka itu semuanya golongan kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu menentang ajaran kaum muslimin sehubungan dengan agama mereka itu. Jadi dia itu tidak cocok dengan ajaran Kanjeng Nabi.
Maka dari itu tiap-tiap golongan dari mereka, contohnya golongan Yahudi, golongan Nasrani, itu mendakwakan, menuduh, atau dia itu punya prinsip yang dikeluarkan. Begini prinsipnya, sesungguhnya golongan akulah, golongan kamilah yang lebih berhak dengan agama Allah daripada golongan yang lain seperti golongan Nasrani, golongan Islam. Itu enggak layak itu. Nah, sehingga kaum golongan Yahudi berani berkata begini, hai dengarkan, Nabi kami Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling utama, yang paling kami idolakan. Dan kitab kami adalah kitab Taurat, adalah kitab yang paling utama, paling hebat, paling sempurna, yang lebih dari Nabi Isa yaitu dengan kitab Injil, serta Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Kepunyaanku lebih hebat. Memang setiap orang itu kalau punya, ya di baik-baik sendiri, digunggung-gunggung, disanjung-sanjung sendiri. Ya belendung ya delilah terojo. Golongan Nasrani itu juga berkata begitu. Ayo dengarkan, Nabi kami yaitu Isa alaihissalam adalah nabiku yang paling utama. Kitab kami yaitu kitab Injil adalah kitab yang paling utama, paling mulia. Agama kami adalah agama yang paling utama, melebihi Al-Quran dan melebihi Taurat itu. Jadi tiap-tiap golongan itu berkata kepada orang-orang mukmin seperti itu. Kalau begitu, hai kaum muslimin, hai Nabi Muhammad dan para sahabat, jadilah kamu sekalian pemeluk agama kami. Tidak ada agama selain agama kami. Mereka mengajak memasuki agama mereka. Jadi golongan Yahudi mengajak orang lain biar masuk agama mereka. Nasrani juga gitu. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas perkataan, atas pengakuan dan atas ajaran orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan kaum musyrikin Mekah. Di dalam ayat ada lafaz hanif. Hanif itu berarti lurus. Lurus, tidak cenderung kepada yang batil, cenderung kepada yang benar. Jadi agama yang hanif ialah agama yang benar. Jadi agama yang hanif adalah agama yang dapat mencapai jalan yang benar. Jadi agama hanif adalah agama sebagai jalan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan agama hanif adalah agama yang belum dicampuri oleh sesuatu apapun dan tidak bergeser sedikit pun dari asalnya, masih utuh murni. Itulah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan, dakwahkan pada para sahabat, para ulama, para mbah kiai, para ustaz. Kita kan cuma ngaji, mudah-mudahan juga ikut andil. Jadi ayat ini, ayat 135, seolah-olah menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin mengajak begini, mengatakan begini. Hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, hai orang musyrik Mekah. Ini jawaban Kanjeng Nabi ini. Kami tidak mengikuti agamamu, belas tidak ikut. Kenapa? Karena di dalam agama kamu tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk ke jalan yang benar.
Terus karena agamamu itu telah banyak dicampuri oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengarkan, kami para sahabat kaum muslimin tetap mengikuti agama Nabi Ibrahim yang di situ kamu bangga-banggakan. Mengapa kamu kok mengikuti agama Ibrahim? Karena di dalam agama Ibrahim itu masih memurnikan, asli memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Dan karena itu agama Nabi Ibrahim belum pernah dicampuri oleh tangan-tangan sedikit pun, belum pernah, tidak ada perubahan. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang Islam, yaitu jawaban kita. Sebab kita ini hidup di masyarakat banyak agama non-Islam yang macam-macam. Terkadang juga terpengaruh. Yang betul itu Islam atau Hindu atau Buddha atau Kristen Katolik atau Kristen Nasrani. Mana ya? Apa Kristen Protestan atau Konghucu atau bahkan aliran Kapitayan? Itu penyakit-penyakit itu. Makanya inilah jawaban Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang benar agama Islam yang ikuti yang dibawakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yakin itu, jangan sampai kena tipu daya agama lain. Disebut kaum muslimin mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Mengapa ada sebutan kaum muslimin mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif? Itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan orang-orang Yahudi, untuk menginsafkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari perbuatan mereka. Nah, di situ kok disadarkan mengapa? Ya karena orang-orang Yahudi Nasrani yang berani menyatakan dirinya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka tidak bersikap, tidak berbudi pekerti, dan tidak berpikir seperti kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah mereka menyatakan pengikut agama Ibrahim. Tetapi ternyata mereka telah mengubah-ubahnya. Kok gitu kok menyatakan pengikut agama Ibrahim? Kok berani-berani dia yang berani mengubah-ubah kitabnya, mengubah-ubah ajarannya, dan tidak memelihara agama Nabi Ibrahim yang sudah dilakukan Nabi Ibrahim, tidak ngikuti kok ngaku-ngaku. Aneh benar. Jadi dari ayat inilah kita dapat memahami bahwa Allah mengingatkan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya kita ini agar selalu waspada, berhati-hati terhadap agama non-Islam. Dan selalu berpedoman dengan teguh kuat sekuat-kuatnya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Jadi kita jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu mengajak kita berani mengubah, berani menambah, dan berani mengurangi agama Allah ini. Ini peringatan juga kita gitu. Dari perkataan dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang-orang musyrik. Nah, dapat dipahami bahwa agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Allah Maha Satu. Agama yang mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Nabi Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan,
Janganlah engkau mempersekutukan aku Allah dengan apapun. Dan sucikanlah rumahku Baitullah bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Mudah-mudahan kita ini termasuk cucu Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga bisa rukuk, tawaf, sa'i, sujud di Baitullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.